Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita latihan soal dari chapter stock valuation ya. Oke, Captain Ri bought shares of Bank Jago at 1,500 per share and plan to maintain this share for 4 years. Jadi, Captain Ri membeli saham Bank Jago ya, atau BJ, seharga 1.500 dan berencana untuk berinvestasi selama 4 tahun ya, di keep atau di maintain ya. With the hope that the price will increase to 2,300 and he also expect to receive dividends annually at a fixed rate of 2,000 per share. Jadi dengan harapan sahamnya itu dari 1.500 akan naik ke 2.300 ya. Lalu juga di luar kenaikan harga saham tadi juga ada dividen tahunan sebesar 200 rupiah per lembar saham ya. The required rate of return is currently 11%. Jadi tingkat pengembalian yang disyaratkan itu 11% ya. Jadi mungkin dengan inflasi, resiko-resikonya, jadi minimal harus dapat setidaknya 11% seperti itu. Oke, calculate first what is the fair price of the BJ stock using zero growth model and is the investment decision right? Explain. Jadi apakah berapakah harga wajar saham BJ tadi, BJ stock saham Bank Jago menggunakan metode zero growth model. Lalu, apakah keputusan berinvestasi ini adalah benar ya? Jelaskan. And the second one is what is the expected return of investment in BJ stock over the 4 years of investment ya? Jadi berapa persen ya pengembalian yang diharapkan atas investasi tersebut ya, investasi saham BJ ini Bank Jago selama 4 tahun. Oke. Di situ kita udah tahu beberapa datanya, faktanya dan bisa kita hitung ya. Oke. Next kita hitung. Non-fact atau diketahui share price at the beginning of investment 1.500 ya, 1,500. And in the end of investment period it would be 2,300. Jadi perkiraannya pas beli 1.500 dijualnya nanti 2.300. Expected dividend itu annually diperkirakan 200 per annum ya, atau 200 per tahun, per annum tuh per tahun ya. Lalu required rate of return-nya 11%. Dari situ kita menggunakan zero growth model ya, jadi kita anggap dividennya itu tetap tiap tahunnya kira-kira apa-apanya mungkin dapat 200 lah gitu ya. Jadi rumusnya, the formula is value of a share of stock equals annual dividend divided by required rate of return. Jadi yang ini ya dibagi dengan yang ini ya. Oke, mari kita hitung. The fair price of the share is 200 divided by 11% would be 1,818.18 ya. Jadi harga wajarnya itu 1.818,18 ya, harga sahamnya yang wajar itu sekian. Since the current price is masih 1.500, berarti dia still under value ya. Jadi murah ya, masih murah kalau harganya 1.500. Therefore the decision is right. Jadi keputusan untuk berinvestasi di saham ini adalah tepat ya. Jadi karena masih under value, harganya masih relatif murah. Next the 4 years return ya. Berapa sih returnnya dalam 4 tahun yang bisa didapatkan oleh Captain Ri? 4 years multiply with annual dividend yang tadi itu. Lalu ditambah jadi kalau ini kan dividen ya. Kalau yang ini dari capital gain ya, atau keuntungan selisih dari jual beli sahamnya ya, dari selisih harganya. Kita hitung dibagi initial price. Initial price pertama kita investasikan 1.500 ya. Dari 1.500 itu kita dapat apa aja sih? Pertama
dividen selama 4 tahun, yaitu 4 dikali 200, yaitu 1.800 ya. Lalu kenaikan harga sahamnya juga kebetulan sama Rp800. Jadi di total 1.600 dari 1.500. Oke, jadi berapa sih ininya returnnya? Jadi selama 4 tahun itu 106,6% ya dalam 4 tahun ya. Per 4 tahun ya. 4 years. Oke, jadi setahunnya kurang lebih ya 25% itu cukup bagus investasi ini. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.